Mau punya properti? Yuk ikut saya. Support terus channel saya. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial saya. Saya Dimas Ananto, mengucapkan salam mantap. Kendala dan kesalahan-kesalahan umum yang selalu dilakukan investor properti yang suka bermain flipper properti. Nah, di mana kesalahan ini kita jadi belajar supaya kita pun juga tidak mendapatkan atau mengalami kesalahan dari orang si investor properti. Apa aja itu? Yuk kita saksikan video berikutnya. Yang pertama, flipper properti kesalahannya adalah tidak tahu harga pasarannya. Dia cuma tanya tetangga kanan kiri doang, dan ternyata tetangga kanan kiri itu cuma hanya bahasa perasaan juga. Nah, dia tidak mengecek di internet, tidak mengecek di PBB-nya, di harga NJOP, tidak mengecek di kelurahan dan RT setempat. Sehingga dia main asal percaya saja kepada si penjualnya. Nah, ini yang terjadi permasalahan di bidang investor properti, apalagi flipper properti pemula, yang jangan sampai kesalahan ini terjadi pada Anda gitu ya. Yang kedua, buru-buru pengen beli properti. Kelihatannya murah, ternyata tidak. Nah, ini karena apa? Kita kasihan sama saudara kita yang jual. Kita mau bantuin dia. Padahal orang tersebut juga tahu harga ini masih mahal. Dan pembeli tersebut merasa nyesal karena dia kasihan sama saudaranya yang jual properti. Nah, ini banyak terjadi. Kita sebagai seorang investor properti atau yang kita punya uang, jangan sampai ketipu atau jangan sampai kita nyesal beli gara-gara buru-buru. Nggak tahu harga pasaran berapa dan nggak tahu juga di sana apa saja. Selanjutnya adalah tidak mengecek di BPN atau tata kota setempat. Nah, ini banyak terjadi. Ternyata tanah tersebut tidak bisa dibangun rumah. Emang tanah tersebut adalah lahan hijau, di mana lahan hijau adalah lahan penyerapan, dan itu tidak bisa bangun rumah, tidak bisa untuk aktivitas bisnis lainnya kecuali penyerapan tanah doang. Nah, ini yang merugikan para pembeli atau investor atau flipper properti yang dia tidak mengecek di BPN atau di tata kota setempat. Nah, ketika kita mau beli properti, kita harus cek dulu bagaimana sertifikat itu aman atau tidak. Apakah sertifikat ganda atau sengketa atau bahkan sudah dipakai sama orang lain. Kita wajib ke BPN untuk mengecek keaslian serta keamanan di tanah tersebut. Nah, dengan cara apa? Datangin ke BPN dan kita tinggal tanya kepada petugas BPN untuk, Pak, cara pengecekan sertifikat seperti apa? Nah, biasanya biayanya kalau kita notaris itu ada yang dari 500.000 sampai 1 jutaan. Padahal aslinya itu hanya berapa? 50.000. Nah, pengecekan 50.000 dan itu kita bisa mendapatkan hasilnya pada saat itu juga. Nah, untuk biaya pengecekan itu, teman-teman juga harus membawa yang namanya sertifikat aslinya dan juga KTP kita untuk melihat bahwa sertifikat itu aman tidak. Nah, biasanya nanyanya ke siapa? Ke notaris. Nah, notaris itu sudah mitranya BPN, di mana dia sudah punya akses dan kita bisa bertanya kepada si notaris itu dan mendapatkan informasi dari BPN yang sudah mendapatkan akses untuk kita bisa tahu bahwa tanah tersebut aman atau tidak. Teman-teman, saat kita mau menjadi bisnis properti, pasti ada tantangan-tantangan yang akan kita lalui. Misalkan kita mau ke gunung gitu ya. Nah, gunung itu pasti ada hambatan dan rintangan yang kita akan lalui. Nah, kalau kita mau ke sana, biasanya untuk memperlancar dan mempermudah, itu biasanya ada namanya guru atau mentor, di mana guru mentor itu sudah pernah mendaki gunung tertingginya bahkan 10 kali tanpa ada hambatan, dan kita tinggal ngikut aja polanya. Walaupun kita tahu nanti kita akan kehujanan atau kedinginan dan lain-lain, tapi ada antisipasi bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu kedinginan dan kehujanan. Nah, mentor itu ada di Komite Tentang Properti. Kita ada 5 mentor yang mengajarkan bahwa bisnis properti apa saja sih. Ada akuisisi, ada developer properti, ada juga konsultan properti dengan digital marketing for property, ada juga financial for property strategis, ada juga kos-kosan apartemen kos, di mana kita mempunyai passive income dari hasil apartemen kos yang sudah ada orangnya, yang sudah ada muridnya di dalam situ, karena kita sudah kerjasama dengan kampus Untirta dan juga Kampung Inggris. Nah, di mana itu sudah pasti kos-kosan kita disewakan oleh tim Kampung Inggris. Untuk itu, teman-teman, kalau ada permasalahan di bidang dunia properti dan ingin meningkatkan kekayaan dalam dunia properti, yuk kita gabung di Komite Tentang Properti. Kita sama-sama di seluruh Indonesia. Ada 12 kota yang sudah kita coachingkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.